Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Bapak Ibu, izinkan saya sama Ibu Nala akan sedikit berbagi tentang materi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sekolah kita SMP Negeri 16 telah mempunyai satu kesepakatan visi baru, yaitu berkarakter pelajar Pancasila, berprestasi, dan peduli lingkungan. Tentu dalam menciptakan berkarakter Pancasila ini identik dengan karakter-karakter yang menjiwai daripada Pancasila. Salah satunya karakter yang itu adalah kita tuangkan dengan budaya positif yang ada di sekolah. Bapak Ibu, apakah budaya positif tersebut adalah budaya positif itu adalah salah satu nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat serta bertanggung jawab. Dan apakah budaya itu? Apa saja budaya positif yang telah kita bangun di SMP Negeri 16 ini? Bapak Ibu, kita tahu setiap pagi kita melihat setiap pagi itu ada pembiasaan budaya yang betul-betul positif kita temukan di anak kita. Kita tahu setiap pagi anak kita atau setiap ketemu kita, mereka selalu salam dengan assalamualaikum dan berjabat tangan. Itu adalah salah satu contoh daripada budaya positif yang menjadi yang kita bisa kembangkan. Bapak Ibu, dari budaya-budaya positif itu nanti akan menimbulkan satu kebiasaan yang bernilai disiplin positif pula. Jadi kita tuh telah membiasakan di anak-anak kita untuk bersalam, itu termasuk budaya-budaya positif. Budaya positif akan menumbuhkan lingkungan positif yang mendukung terbentuknya disiplin positif pada orang-orang di dalamnya. Jadi praktis Bapak Ibu, kalau kita membudayakan positif pada anak, contohnya tepat waktu, kemudian tepat waktu masuk kelas, saling salam, itu termasuk salah satu budaya positif. Ketika budaya positif itu terbentuk, maka disiplin positif itu pun terbentuk di dalamnya. Jadi kalau kita membiasakan diri untuk selalu membiasakan budaya-budaya positif, tepat waktu masuk kelas, kemudian keluar kelas pada waktunya, kemudian berusaha untuk memakai seragam pakaian sesuai dengan ketentuannya, dan kemudian kegiatan-kegiatan yang bernilai positif dan membudaya di sekolah kita, itu akan menimbulkan suatu kebiasaan yang berbentuk disiplin positif. Bapak Ibu, setiap perilaku pasti memiliki tujuan atau motivasi. Jadi termasuk budaya atau kebiasaan yang kita bangun itu tentunya memiliki tujuan dan juga memiliki motivasi. Salah satunya Bapak Ibu untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika kita masuk kelas tepat waktu, itu kita menghindari dari hukuman. Dan juga kita menghindari sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau kita kebiasaan melakukan hal positif, itu kita ada indikasi ingin mendapatkan penghargaan dari orang. Dan poin ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi kita berperilaku yang baik itu tentunya ingin menjadi orang yang kita inginkan dan dihargai dari menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Bapak Ibu, bahwasanya setiap individu itu memiliki
memiliki keinginan dan juga memiliki keinginan dan kemauan serta memiliki keyakinan dalam hidupnya itu untuk selalu berperilaku yang baik, dan apa yang mereka lakukan itu selalu memiliki tujuan pula. Jadi kita melakukan kegiatan yang baik itu identik dengan memiliki tujuan yang baik juga. Tetapi memang kita sadari dari perilaku yang kita lakukan itu tentunya tidak semua bisa mencerminkan dari kemauan kita. Bukan dari kemauan kita, tapi perilaku yang kita inginkan itu kadang tidak bisa disesuaikan dengan orang lain. Bapak Ibu, kebutuhan manusia ini pada dasarnya adalah kebutuhan manusia itu ada 5 dasar kebutuhan manusia, Bapak Ibu. Apa saja yang dibutuhkan manusia itu? Yang pertama adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah penguasaan sesuatu hal. Jadi itu termasuk kebutuhan mendasar, Bapak Ibu. Kemudian kesenangan. Pada dasarnya kesenangan, orang itu pengen kesenangan. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Dan yang keempat adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Serta yang poin utama mendasar adalah perilaku ini adalah untuk mempertahankan hidupnya atau bertahan dalam kehidupannya. Ketika hal-hal atau kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, Bapak Ibu, salah satunya tidak terpenuhi dengan itu, biasanya identik mereka dengan melakukan hal-hal yang di luar dari kewajaran. Jadi kalau kita misalkan ada kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, maka ini kecenderungan kita untuk melakukan pelanggaran, Bapak Ibu. Nah, makanya ketika kita melakukan pelanggaran itu, Bapak Ibu, kita di lingkungan kita itu selalu ada hukuman, kemudian ada konsekuensi dan juga restitusi, Bapak Ibu. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi itu tentu adalah 3 hal yang selalu ada di lingkungan kita, Bapak Ibu. Jadi ketiga hal itu ada di lingkungan kita, Bapak Ibu. Apa itu restitusi, apa itu konsekuensi, dan juga apa itu hukuman. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan hingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, bahwasanya dari 3 hal tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita di era sekarang ini tidak lagi akan melakukan dengan hukuman, Bapak Ibu. Karena hukuman itu ternyata dampaknya itu sangat luar biasa membekas pada anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, yang namanya hukuman itu kita kayaknya kurang berlaku lagi, Bapak Ibu. Kita bisa melihat bahwa identitas kegagalan itu berupa hukuman itu tidak lagi, terutama hukuman yang berkaitan dengan hukuman fisik, kemudian hukuman verbal, itu tidak berlaku lagi, Bapak Ibu, di era-era yang seperti ini, Bapak Ibu. Jadi terus apa? Karena kita menghukum seseorang atau anak itu biasanya membekas bagi mereka, Bapak Ibu. Kita bisa tanyakan aja lah, kita dulu pernah kalau kita menanyakan pada anak-anak sekarang, atau kalau kita ditanyakan hal apa yang tentu kamu benci pada saat kamu bersekolah kemarin, tentu jawabannya ketika kita
mengulang comeback ke hal masa lalu, itu adalah hal yang paling kita benci adalah ketika kita mendapat hukuman dari Bapak Ibu guru kita. Jelas membekas Bapak Ibu ketika kita menghukum mereka. Jadi untuk sekarang kita ada identitas suksesnya untuk saat sekarang itu dengan beberapa hal. Salah satunya adalah konsekuensi dari tindakan mereka salah, dan yang paling tepat adalah restitusi, karena ada dalam restitusi itu mereka secara tidak langsung itu berbenah dan mengetahui kesalahannya, sadar akan kesalahannya, kemudian mencoba untuk membuat kesepakatan dengan apa yang telah mereka lakukan, sehingga mereka sadar untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Bapak Ibu, ini bentuk tabel di mana kita ketahui bahwasanya kalau kita memberikan hukuman itu ternyata berdampaknya luar biasa salah. Makanya dalam disiplin positif ini kita mencoba untuk melakukan treatment atau cara bagaimana anak untuk sadar diri atas segala kesalahan-kesalahan mereka. Jadi pendekatan kita adalah pendekatan di mana kita tidak lagi melakukan tidak melakukan dengan hukuman, tetapi dengan melakukan tindakan yang lebih memanusiakan mereka. Jadi mereka tidak lagi nanti merasa terkucilkan atas peraturan, atas tindakan dengan pelanggaran peraturan yang mereka lakukan. Jadi mereka nanti sadar, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk lebih ke dalam nanti Bu Nala akan menjelaskan kembali tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Itu akan dilanjutkan oleh Ibu Nala. Silakan Ibu Nala untuk melanjutkan di bagian selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Marno atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan dari sini ya materi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi benar Bapak Ibu ya, hukuman itu identik dengan kegagalan siswa, dan siswa akan sulit memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Dengan kita memberikan hukuman itu akan membuat mereka semakin down gitu ya. Jadi kalau yang bisa kita lakukan tuh biasanya minimal adalah konsekuensi. Itu bisa membangun siswa. Kenapa? Karena konsekuensi itu sudah disepakati lebih dahulu. Jadi mereka tidak dadakan gitu ya, tidak kaget kok tiba-tiba disuruh ini, padahal kan sudah disepakati bersama gitu. Jadi dengan konsekuensi mereka bisa menimbang tindakan yang akan mereka lakukan. Oh, kalau saya melanggar, saya akan menghadapi ini nih. Oh, nggak jadi deh. Nah, harapannya seperti itu. Nah, untuk restitusi itu dia tingkatannya lebih tinggi lagi untuk mengontrol kedisiplinan mereka. Kenapa? Karena restitusi itu sudah berasal dari dalam diri mereka sendiri. Di sini kita memposisikan diri kita sebagai pemberi hukuman kah, sebagai pemberi konsekuensi kah, atau bisa membimbing restitusi mereka. Restitusi di sini sangat bermanfaat untuk mereka mengembalikan kepercayaan diri mereka, memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka menjadi sukses dari orang yang gagal tadi menjadi sukses, tidak tetap gagal dan tidak down terus-terusan seperti itu. Nah, contoh-contoh dari hukuman tuh biasanya kalimatnya seperti ini. Peraturannya adalah kamu tuh harus bla 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 bla. Akibatnya anak akan membenci peraturan, dan bahkan sering ya kita dengar anak tuh selalu ngomong gini, loh Bu, peraturan kan dibuat untuk dilanggar. Nah, sampai ada frase kata seperti itu ya. Jadi memang hukuman itu bisa membentuk karakter yang seperti itu. Nah, kalau konsekuensi itu biasanya kita menggunakan kata-kata seperti ini. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Oh, terima kasih. Nah, jadi di sini kita hanya mengingatkan mereka kembali, bahwa setelah mereka melakukan pelanggaran ini, kita mengingatkan, ini loh yang harus kamu lakukan.
Kan sudah kita sepakati kan awalnya gitu. Nah, dengan begitu mereka akan lebih menghormati peraturan karena mereka sudah tahu, oh mereka harus seperti ini. Kemudian kalau di restitusi kita bisa menyampaikan hal seperti ini. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita di sini di pihak yang senetral mungkin. Jadi kita hanya membimbing anak untuk berpikir bagaimana mengembalikan identitas suksesnya, bagaimana mengembalikan dirinya dari kegagalan, bagaimana memperbaiki kesalahannya. Nah, dengan begini anak akan sendirinya meyakini rasa saling menghormati, baik menghormati dirinya sendiri maupun menghormati orang lain. Nah, jadi hukuman ini cenderung efeknya negatif bagi kesiswa. Dan kalau konsekuensi itu netral ya, jadi imbang. Apa yang kamu perbuat, maka ini yang kamu lakukan gitu. Kemudian kalau restitusi ini cenderung lebih positif. Kenapa? Karena di sini ada proses anak untuk mengembalikan identitas gagalnya tadi menjadi identitas suksesnya. Nah, selain hukuman, sebenarnya penghargaan itu adalah salah satu bentuk hukuman. Kenapa? Karena saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, maka mereka itu sebenarnya kita asumsikan bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Padahal mereka harusnya bisa lebih dari itu seandainya tidak diiming-imingi oleh penghargaan tadi. Nah, bagaimana sih menentukan hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu tergantung dari posisi kontrol guru. Jadi bisa dilihat di layar ya, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghargaan, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Idealnya diharapkan guru itu menjadi manajer. Penghukum itu seperti apa sih? Ya itu tadi, yang dia langsung menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu sebagai penghukum. Terus kalau pembuat merasa bersalah itu biasanya dia berceramah, menunjukkan kekecewaannya, itu dia pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman tuh dia membuatkan alasan-alasan untuk memaklumi ya, dia memposisikan dirinya sebagai teman. Sebenarnya ini termasuk perilaku kontrol positif sih, cuma nanti ada efek sampingnya yang lain bagi siswa kita. Kemudian sebagai pemantau, itu dia menghitung dan mengukur, jadi dia ngomong berdasarkan data. Sedangkan kalau manajer itu yaitu tadi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ibaratnya bisa membimbing mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, biasanya kata-kata yang dikeluarkan oleh guru itu, kalau penghukum tuh begini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla 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 bla. Kalau pembuat rasa bersalah tuh, oh kamu udah mengecewakan ibu atau bapak gitu. Terus kalau teman, oh dia deh please lakukan demi ibu, nanti ibu bantu deh bereskan. Nah itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, ayo apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang sudah kamu lakukan, jadi apa yang terjadi sekarang. Nah itu. Kalau manajer, apa yang kamu yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu mau memperbaikinya, kira-kira caranya seperti apa? Nah, di sini kita tidak menjudge siswa, tapi kita menanyakan keyakinan-keyakinan dirinya. Nah, hasilnya biasanya kalau penghukum itu biasanya anak-anak akan cenderung memberontak, menendam. Kemudian kalau membuat rasa bersalah itu biasanya mereka akan karena dia merasa bersalah, maka dia akan menyembunyikan, tidak jujur, menyangkal atau berbohong. Kemudian kalau menjadi teman dia akan ketergantungan nih. Kalau pemantau dia akan menyesuaikan bila diawasi. Nah kalau manajer maka mereka itu akan bisa menguatkan watak atau karakter mereka. Biasanya murid itu berkata kalau yang di penghukum itu saya tidak peduli. Itu kalau dia sering dihukum ya. Kemudian kalau dia merasa bersalah nanti dia pasti akan ngomong maafkan saya. Jadi dia benar-benar merasa bersalah memang. Terus kalau dalam posisi teman dia akan berpikir bahwa kira-kira kita akan menjadi temannya gitu ya kan. Nah kalau yang di pemantau dia akan bilang saya akan dapat apa ya jika melakukan hal ini gitu. Sedangkan dengan restitusi dia sudah bisa berpikir, oh apa yang tadi udah saya lakukan ya, gimana nih cara memperbaikinya, oh begini saja deh caranya. Nah begitu. Jadi di sini kita sebagai guru, sebagai manajer mereka, kita bisa menggunakan metode segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini terdiri atas tiga langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua, memvalidasi tindakannya yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi di
di tahap menstabilkan identitas ini kita menanyakan ke anak tersebut. Kita memberikan pemahaman bahwa setiap orang itu bisa salah. Kemudian dia tuh bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, setelah mereka meyakini bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan bisa diperbaiki, maka kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu memvalidasi tindakannya yang salah. Kita bisa menanyakan latar belakang dia tuh sebetulnya apa sih melakukan pelanggaran tersebut. Nah, biasanya mereka tuh melakukan pelanggaran tuh berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar yang telah disampaikan sebelumnya tadi, materi pada sebelumnya tadi. Kan kebutuhan tadi itu yang ada 5 kebutuhan dasar tadi itu, yang pertama tadi itu ada misalnya tadi membutuhkan rasa kasih sayang atau diterima. Kemudian dia membutuhkan kebebasan, membutuhkan kesenangan, atau membutuhkan kekuasaan. Nah, biasanya latar belakang itu tidak jauh-jauh dari pemenuhan 5 kebutuhan ini. Nah, kita akan mengarahkan mereka untuk mencari cara yang lebih efektif bagaimana memenuhi kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi ini tadi. Nah, kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Jadi kan biasanya kita membuat peraturan di kelas, misalnya tidak boleh melakukan HP atau tidak boleh melakukan teman dalam kelas. Nah, itu kita arahkan tujuan peraturan itu apa. Misalnya kayak tadi, tidak mengganggu teman dalam kelas, tidak ribut, itu tujuannya apa? Untuk saling menghargai. Nah, apakah pelanggaran yang dia lakukan tadi itu sudah sesuai dengan keyakinan itu, bahwa dia ini menghargai orang lain loh? Apakah sudah cocok dengan keyakinan yang dia yakini tadi? Gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh penyelesaian masalah. Ada kasus 2 dan kasus 4. Penyelesaian masalah yang pertama ini tidak dengan restitusi. Mari kita baca bersama ya. Atau tidak usah dibacakan kali. Baiklah, saya bacakan aja, mungkin tidak terlalu terlihat di layar. Nah, kasus ini yaitu tentang Sabrina. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu kita? Sabrina sudah menjawab, mengetahui bahwa sepatu itu berwarna hitam. Namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, dia akhirnya menggunakan sepatu berwarna coklat dan tidak mungkin untuk kembali lagi karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, di sini tindakan Pak Lukman itu sudah merupakan hukuman karena dia telah membuat menyerang psikis anak itu. Padahal anak tadi sudah meminta maaf dan Pak Lukman juga tidak memberikan kesempatan bagi anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya, membuktikan bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahannya. Begitu. Nah, mari kita berlanjut ke kasus yang kedua, di mana restitusi dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan pelanggaran yang telah dilakukan. Nah, di sini ada kasus 4 tentang Anto dan Dino. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Nah, di sini Bu Suti sudah melakukan menstabilkan identitas bahwa Dino ini melakukan kesalahan karena ternyata tadi dia ingin mempertahankan dirinya.
Jadi dia mencari latar belakang kenapa Dino ini melakukan hal tersebut. Selanjutnya, Bu Suti kemudian meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino sedang dalam ruang kepala sekolah. Nah, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Nah, Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Jadi setelah memvalidasi kesalahan si Dino tadi, Bu Suti bertanya lagi bagaimana cara Dino untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan keyakinannya. Nah, kemudian Dino pun akhirnya berpikir. Dia menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Nah, di sini Dino mulai terpancing untuk mencari solusi permasalahan kancing Anto. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino pun berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak dan menatap kancing Anto tadi. Jadi di sini Bu Suti juga memberikan solusi atas permasalahan si Dino. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Jadi begitu ya Bapak Ibu, kadang-kadang anak-anak itu masalahnya sepele, tapi akhirnya mereka menghadapinya dengan kepala dingin. Nah, disinilah peran kita, bahwa ternyata kita bisa memberikan mereka solusi yang lebih efektif gitu ya. Jadi ibaratnya kita memberikan jalan atau peluang supaya hal seperti itu terjadi lagi, karena mereka sudah belajar, oh begini loh caranya mengelola emosi atau mengelola solusi atas yang dia rasakan begitu. Baik, sekian dari saya. Silakan Bapak Ibu kita diskusikan, jika ada yang ingin menambahkan atau ingin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Iya, silakan Ibu Rahayu. Terima kasih Bu Nala dan Pak Marno. Berkaitan dengan segitiga restitusi, yang ingin saya tanyakan adalah berarti segitiga restitusi ini adalah suatu cara ya, atau bisa dianggap sebagai metode atau strategi gitu dalam membangun budaya positif yang ada di sekolah. Mengenai hal tersebut, yang ingin saya tanyakan adalah tantangan apa sih yang kita hadapi gitu dalam upaya untuk membangun budaya positif di sekolah. Baik, Berahayu, terima kasih pertanyaannya. Jadi bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah dan tantangannya? Silakan Pak Marno jika ingin menanggapi terlebih dahulu. Terima kasih Bu, mungkin Ibu Nala dulu sebentar. Baik Pak Marno, saya akan mencoba menjawab terlebih dahulu. Jadi bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Kalau menurut saya, budaya positif ini kan butuh pembiasaan ya, tidak bisa serta-merta langsung terbentuk budaya itu. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Ya, contohnya kita harus konsisten dengan hal-hal positif, disiplin positif yang ada pada diri kita konsistenin dulu. Dengan konsisten itu nanti kan tercermin ya dari tindak tanduk kita sehari-hari, dan bisa menjadi contoh baik bagi rekan teman-teman yang lain maupun baik bagi murid kita. Ya contohnya saja hal yang kecil kayak masalah tentang tepat waktu. Jujur aja saya juga masih sering terlambat ya. Jadi itu sebenarnya untuk membentuk budaya positif itu ya paling tidak kita harus tepat waktu dulu begitu kan. Bagaimana kita bisa mengharapkan anak-anak bisa tepat waktu tapi kita sendiri tidak bisa konsisten dengan waktu yang sudah disepakati.
Kemudian berbicara tentang tantangan tuh berarti ada hambatan. Nah, kalau menurut saya kita tidak usah fokus sama hambatan-hambatan yang ada. Kan keadaan sekolah kita ya kita tahu lah ya bagaimana, intake-nya di dalam juga bagaimana. Kita fokus hanya pada kelebihan atau positif-positifnya saja. Jadi contohnya nih, memang sih anak-anak yang masuk di sekolah kita itu kan ibaratnya luar biasa ya. Tapi kan di satu sisi juga mereka juga luar biasa. Mereka itu sudah terbentuk loh. Sopan santunnya, 5S-nya tuh sudah dapat. Senyum, sopan santun, salam sapanya sudah dapat. Walaupun mereka mempunyai banyak kekurangan, terus tidak semua juga melakukan, tapi sebagian besar mereka tuh kalau ketemu kita sudah menyapa, mereka juga sudah pasti salim. Nah, hal-hal tersebut, hal-hal yang seperti itu yang harusnya tetap dikonsistenkan bagaimana agar bisa 100% dilakukan. Nah, mungkin itu dari saya. Silakan Pak Marno jika ada yang ingin ditambahkan. Terima kasih Bu Nala. Sedikit saya menambahkan kaitannya dengan aturan dan juga peraturan. Pada dasarnya poin pertama itu adalah komitmen bersama. Ketika komitmen bersama, kita sepakati bersama untuk kita jalankan, tentu dengan komitmen itu aturan-aturan yang telah kita buat, peraturan-peraturan yang telah kita buat itu haruslah dijalankan dengan sesama. Poin selanjutnya adalah konsistensi. Ketika kita senantiasa konsistensi dengan apa yang telah kita buat, insya Allah ini yang namanya aturan ini bisa berjalan dengan maksimal, Bapak Ibu. Jadi poin utama adalah kesepakatan. Dari hasil kesepakatan itu timbullah peraturan, aturan yang telah kita sepakati berdasarkan dengan segi positif dari kita, kekuatan kita, aturan kita bangun. Kemudian lanjut dengan konsistensi, Bapak Ibu. Konsistensi ini merupakan tantangan bagi kita. Karena jujur pada hal-hal tertentu, ketika tidak kita ada konsistensi, maka aturan yang telah kita kesepakati itu kadang kita akan lalai, sehingga aturan-aturan itu akan kita langgar dengan sendirinya. Jadi poin utama adalah pertama komitmen bersama, yang kedua adalah konsistensi. Kemudian adalah peran guru gitu. Bagaimana peran guru dalam mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah? Baik, Bu Rayu, peran guru dalam guru itu adalah sebagai contoh ya. Ketika komitmen guru, kemudian komitmen dari Bapak Ibu guru untuk menjaga dan melindungi peraturan itu terjaga, insya Allah kembali bahwa guru adalah sebagai contoh. Jadi tetaplah komitmen dari yang kita buat, kemudian kita sepakati, jadilah peraturan. Berdasarkan tadi ya uraian dari Pak Marno bahwa membangun budaya positif dalam sekolah itu yang tidak kalah penting adalah dibangunnya komitmen seluruh warga di sekolah, yang maksudnya guru, kemudian siswa. Kemudian selain komitmen, kita juga ada yang namanya mungkin berkelanjutan atau continue. Jadi budaya positif itu bisa dibangun dengan adanya komitmen dan continue itu gitu. Walaupun memang tidak mudah untuk membangun budaya positif karena semuanya membutuhkan yang namanya proses. Terima kasih Bu Nala dan Pak Marno atas jawaban dan pemaparannya mengenai pertanyaan yang tadi saya ajukan. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih atas feedbacknya. Silakan teman-teman yang lain, siapa tahu masih ada yang ingin disampaikan, ditambahkan, didiskusikan. Mari kita diskusikan bersama.
Tidak apa-apa Bapak Ibu, unek-unek apapun mungkin bisa disampaikan di sini sekalian, jadinya gimana caranya kita bisa membangun sekolah kita dengan budaya positif ini. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, jadi kembali lagi Pak. Oh, oke, silakan. Oh, siapa duluan nih, Bu Rustina atau Bu Rizka nih? Oh ya, silakan. Silakan Bu Rustina dulu. Baik, Setelah itu baru terima Bu Rizka. kasih atas kesempatannya untuk Pak Mardon dan Bu Nala. Dari materi yang saya dengar itu sebenarnya sudah cukup menarik dan sangat membantu menambah wawasan saya. Cuman mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan restitusi segitiga yang tadi telah dijelaskan, yaitu apakah semua permasalahan bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Baik Ibu Rustina, saya akan sedikit menjawab bahwasannya apakah semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Tentu jawabannya tidak Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah hanya salah satu cara kita untuk memberikan solusi kepada anak. Jika anak itu melanggar, dia akan mencoba untuk kita coba untuk membalikan dan menyadarkan dia dari dalam diri dia sendiri Bapak Ibu. Nah, ketika masalah-masalah tersebut katakanlah tidak bisa kita selesaikan, kita juga perlu pihak kedua atau yang membantu kita. Katakanlah demikian, misalkan kita sebagai guru kan tentu kita kalau tidak bisa menyelesaikan atau anak itu melanggar berulang kali dengan kesalahan yang sama, kita dan kesalahan dan tindakan yang sama, tentu kita minta bantuan dari guru BK yang lebih paham tentang penanganan siswa ya bermasalah untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah tersebut Bapak Ibu. Jadi intinya segitiga restitusi adalah satu cara pengembalian pengembalian kesadaran dia untuk tidak mengulang perbuatan kesalahan dari dalam dia. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Baik, berarti jika anak tersebut ibaratnya sangat bermasalah dan melakukan kesalahannya berulang padahal sudah kita coba menerapkan segitiga restitusi, berarti kita harus memakai pihak ketiga untuk menangani masalah anak tersebut. Begitukah ya Pak ya? Baik, betul sekali Bapak Ibu, betul sekali Bu Rustina. Jadi ketika anak sudah berulang kali melakukan kesalahan yang sama, kemudian kesalahan tersebut mungkin agak tingkatannya agak lebih berat, itu kita juga meminta bantuan kepada berkolaborasi dengan teman, terutama dengan guru BK dalam penanganan masalah anak tersebut Ibu ya. Jadi intinya kolaborasi dalam penanganan anak itu sangat penting sekali. Ya, jadi saya akan sedikit menambahkan tentang kapan segitiga restitusi ini harus diintervensi. Yang pertama itu saat permasalahan anak ini mengancam keselamatan nyawanya, keselamatan dirinya, dan yang kedua tentunya juga mengancam keselamatan orang lain. Nah, di sini kita harus melibatkan pihak ketiga dan kita harus segera memberikan solusi yang mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya tanggapan dari untuk Bu Rahayu tadi, sebenarnya segitiga restitusi ini nih berangkat dari
pengalaman-pengalaman kita di zaman dulu. Kalau zaman dulu kan beda ya, kita selalu mendapat hukuman dari guru-guru kita. Kadang-kadang ada juga reaksi positif dari guru-guru kita. Nah, ternyata reaksi positif maupun negatif ini yang kita terima itu ternyata mengendap saat kita dewasa. Ada hal-hal yang tidak selesai dalam diri kita. Jadi, belajar dari hal tersebut kadang-kadang orang ini merasa bahwa oh, aku didisiplinkan dengan cara itu berhasil kok, tapi kan dia jadi ada rasa dendam, dia jadi ada rasa sakit hati, dia jadi ada rasa kecewa. Nah, hal-hal tersebut yang tidak diinginkan terjadi lagi di murid-murid kita, supaya kedepannya ntar udah tuntas, tidak ada perasaan-perasaan yang tertinggal gitu. Jadi dengan segitiga restitusi ini kita dapat menyelesaikan perasaan dan kebutuhan anak pada saat itu gitu. Jadi tidak ada lagi rasa trauma-trauma yang dibawa hingga besar, terus kemudian diturunkan kepada keturunannya. Nah, hal-hal itulah yang kita hindari begitu. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ingin membahas lagi tentang segitiga restitusi ini, yang memang kita merupakan pembiasaan ya, tidak bisa kita lihat instan hasilnya. Dan membentuk karakter itu, namanya membentuk karakter manusia tuh tidak bisa dilihat secara langsung, butuh waktu lama bertahun-tahun untuk bisa melihat apakah pembiasaan tersebut itu berhasil atau tidak, apakah yang sudah kita lakukan itu bisa diterapkan dalam dirinya, dalam diri siswa atau tidak begitu. Silakan Bu Rahayu. Kalau misalnya kita ini lagi ya, kita kaji ulang lagi gitu, sebenarnya sebenarnya segitiga restitusi ini juga dalam pelaksanaannya pasti ada kelemahan juga, kelebihannya gitu ya. Nah, yang saya ingin diskusikan adalah kelemahan dari segitiga restitusi ini dalam mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Juga apa sih kelebihannya gitu. Terima kasih Ibu. Untuk kelemahannya ini terkesan lebay ya. Terkesan guru itu tidak apa ya? Terkesannya itu kayak kurang tegas gitu. Sebenarnya Bapak Ibu ini bukan yang jelas bukan tidak tegas, tetapi memang model dan karakternya kalau kita hukum itu kayaknya sudah tidak lazim dihukum secara fisik, maksud saya itu tidak lagi ada di era sekarang, karena kita ketika menghukum anak dengan fisik nanti risikonya kembali ke kita. Jadi kalau kelebihan dari segitiga restitusi itu salah satunya adalah mereka sadar betul akan kesalahannya, dan mereka juga tahu bagaimana solusi penanganannya, dan juga dia punya keyakinan untuk tidak akan mengulang. Jadi kita sebagai gurunya atau sebagai guru yang melihat kejadian atau yang menanganinya itu, kita tangani mereka dengan menyentuh hatinya lah, ibaratnya gitu, menyentuh hatinya. Jadi kita menangani tidak dengan arogan, tidak dengan serta-merta menghukum gitu, enggak. Iya, betul sekali Bu Rahayu. Oke Bu Rizka, silahkan. Terima kasih untuk waktunya. Izin bertanya untuk Pak Marno dan Mbak Nala. Restitusi itu lebih fokus kepada penyelesaian masalah kan ya. Bagaimana caranya kita menggiring siswa untuk bisa berpikir sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik gitu ya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana pengaplikasiannya dalam keseharian di sekolah kita. Misal ada anak-anak yang bermasalah, kemudian kita mencoba untuk membantu menyelesaikannya. Apakah kita sebagai guru mata pelajaran ini bisa langsung menyelesaikannya secara langsung, atau kita perlu membawanya ke pihak yang berwenang, misalkan ke BK atau kemana. Misalkan sebagai contoh kasus yang tadi Anton ya kalau nggak salah yang di kisah tadi,
itu kan masalah kecil ya, tentang bagaimana dia tersinggung tentang kancing baju, menyelesaikan dengan permintaan maaf dan tanggung jawab untuk uh, memasang kancing baju kembali. Akan tetapi bagaimana jika permasalahan tersebut lebih besar, misalkan ada anak-anak yang berkelahi. Nah, kemudian apakah kita sebagai guru mata pelajaran langsung memberikan treatment untuk melakukan penggiringan opini siswa supaya untuk menjalankan restitusi tadi, atau kita harus mengalihkannya ke pihak yang berwenang, misalkan BK, karena kan itu restitusi itu kan perlu proses yang lama juga gitu ya, dalam artian kita menggiring opini siswa untuk berpikir ke hal yang positif, dan mereka untuk ngobrol, menyelesaikan masalah, terjadi kesepakatan, itu kan perlu waktu dan bisa jadi juga perlu tempat yang tenang gitu. Bagaimana menurut Bu Nala dan Pak Marno? Baik Ibu Rizka, bahwa segitiga restitusi itu bukan hanya dikerjakan oleh satu guru ya Bapak Ibu. Jadi gini, jadi seyogianya memang segitiga restitusi itu diselesaikan oleh guru yang bersangkutan yang melihat kejadian. Tetapi ketika itu sudah sudah tidak bisa ditangani oleh guru yang bersangkutan, tentu kita tetap akan bekerja sama dengan guru yang berwenang, dalam artian itu guru BK. Jadi kembali lagi kolaborasi dari guru itu dalam penanganan kasus itu sangat berarti. Mungkin demikian Bu. Baik, terima kasih Pak Marno. Jadi akan sedikit saya tambahkan ya soal pertanyaan dari Bu Rizka tadi. Apakah harus melibatkan guru BK? Idealnya ketika kita menemui siswa yang melakukan pelanggaran, idealnya kita selesaikanlah terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini nanti reaksi kita, cara kita membimbing mereka untuk melakukan restitusi itu kan pasti berbeda-beda antara satu guru dengan guru lainnya. Nah, itu akan memperkaya diri mereka. Strategi-strategi yang kita sampaikan ke mereka pun pasti berbeda, karena jelas ya kita menghadapi siswa kita itu pasti dengan cara yang berbeda. Nah, di situ nanti akan ibaratnya akan membekas, bermakna bagi siswa ini bagaimana sih cara menyelesaikan masalah dengan ibu ini, dengan bapak itu. Nanti mereka akan mengambil yang baik-baiknya, insya Allah. Tuh. Kemudian kembali lagi dengan yang tadi kita bicarakan sebelumnya, kapan sih kita harus mengintervensi segitiga restitusi ini ya? Kalau ternyata perkelahian yang telah mereka lakukan itu telah menimbulkan luka yang parah misalnya, atau telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak lainnya. Nah, yang seperti itu memang harus dimediasi, dan biasanya yang bisa memediasi dan konseling itu adalah dari guru BK. Jadi kalau udah saat-saat yang darurat seperti itu, mungkin bisa kita posisinya sebagai saksi. Jadi setelah kita melihat perkelahian tersebut, tinggal kita menyampaikan kronologisnya bagaimana. Nanti kan yang memediasi adalah guru BK-nya gitu. Bagaimana Bu Rizka? Apakah sudah cukup jelas tanggapan dari saya dan Pak Marno? Terima kasih untuk jawabannya. Insya Allah sudah puas. Baik, terima kasih. Bagaimana teman-teman yang lain? Masih adakah yang bisa kita diskusikan bersama? Silakan Pak Muhammad.
Oh iya, silakan Pak Muhanif. Nah, Assalamualaikum, saya bertanya. Segitiga restitusi itu kan untuk mengatasi setelah terjadi. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadi suatu pelanggaran itu. Nah, kira-kira gimana ya? Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya sebelum melakukan segitiga restitusi ini, gimana cara mencegahnya agar pelanggaran tersebut itu tidak terjadi. Silakan Pak Marno mungkin yang bisa dapat menanggapi terlebih dahulu. Silakan Pak Marno mungkin bisa menambahkan lagi. Terima kasih Ibu. Saya sekedar akan menanggapi tindakan apa yang dilakukan, yang perlu kita lakukan kaitannya dengan pencegahan ya, pencegahan dari tindakan-tindakan negatif tersebut. Poin pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa yang pertama adalah komitmen itu ya. Setelah komitmen itu adalah hal yang terpenting adalah konsistensi. Yang kedua, segala peraturan-peraturan yang ada itu tentu akan diadakan sosialisasi yang mendalam. Tanpa ada sosialisasi yang baik, tentu peraturan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi sosialisasi itu penting sekali. Jadi setelah komitmen kita buat, kita bikin sosialisasi dan akhirnya nanti menimbulkan satu konsisten dalam pelaksanaannya. Selain itu ya mungkin ada kata kepedulian Bapak Ibu. Tapi yang paling utama adalah sosialisasinya, yang paling sosialisasi betul-betul disosialisasikan sehingga mereka mengena. Jadi pencegahan itu salah satunya dengan sosialisasi dari peraturan-peraturan yang telah kita bikin, kesepakatan yang telah kita bikin, kita sosialisasikan kembali atau diingatkan kembali. Jadi itu yang bisa saya jawab ya. Jadi pertama adalah komitmen, kemudian komitmen kita sosialisasikan dengan baik, kemudian konsistensi, dan tambah mungkin ada satu kepedulian ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Marno atas tanggapannya. Mungkin akan saya tambahkan sedikit lagi. Jadi memang untuk mencegah bagaimana pelanggaran itu agar tidak sempat terjadi, yaitu tadi sepertinya kita itu butuh sosialisasi untuk peraturan. Jadi peraturan itu tidak serta-merta langsung diberikan tanpa adanya kesepakatan. Jadi dalam membuat peraturan tersebut kita harus memastikan bahwa minimal murid itu harus tahu peraturannya bagaimana, warga sekolah harus tahu bagaimana peraturannya. Syukur-syukur kalau dilibatkan untuk bersama-sama membuat peraturan tersebut. Dengan bersama-sama membuat peraturan, dengan menyepakati peraturan, maka akan timbul rasa tanggung jawab untuk konsisten dengan yang sudah disepakati, seperti itu. Kemudian yaitu tadi termasuk peran kita juga dalam mencontohkan. Jadi paling tidak seminimal mungkin jangan sampai kita sendiri juga melanggar peraturan. Seperti itu mungkin. Gimana kalau siapa tahu dari teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan tips and triknya supaya kira-kira murid kita ini jangan sampailah melakukan pelanggaran sehingga kita tidak melakukan segitiga restitusi gitu. Atau dari Pak Muhanif sendiri mungkin ada terpikirkan gitu kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pelanggaran itu terjadi. Ada yang bilang bahwasanya peraturan itu kan dibuat untuk dilanggar. Sedangkan kita kan sudah sering melihat suatu kejadian-kejadian, suatu pelanggaran-pelanggaran, tapi kita biarkan saja. Bagaimana cara mengatasinya? Cobalah kita kasihkan
perhatian. Jadi kita itu kurang perhatian, kurang adanya perhatian. Sehingga yang harus kita lakukan adalah adanya perhatian kita dan pemberian contoh kepada anak. Kita harus peduli itu sangat penting. Kalau kita melihat anak yang melakukan pelanggaran tapi kita biarkan saja, kita biasa-biasa saja, ya akibatnya ya terus ya mereka yang namanya pelanggaran tetap dilakukan. Demikian, terima kasih. Betul Pak Muhamid, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa salah satunya adalah kepedulian. Tanpa ada kepedulian kita tidak akan bisa menjalankan peraturan itu dengan baik. Ayo Bapak Ibu yang lain, silakan. Ya betul Pak, saya sepakat. Rasa peduli itu penting memang. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya jadi kembali lagi Pak ya ke diri kita sendiri juga, gimana sih kita konsisten menerapkan peraturan yang sudah kita buat bersama gitu. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan pelanggaran karena kita males gitu misalnya ngurusnya, kita biarkan saja, ternyata tidak bisa seperti itu. Ya kita harus meningkatkan kepedulian kita sehingga siswa kita pun peduli dengan peraturan yang sudah kita buat itu. Baik Bapak Ibu, bagaimana? Apakah ada yang mau ditambahkan lagi atau ingin didiskusikan lagi? Jika tidak ada, mungkin bisa kita sudahi ya Pak Marno ya. Atau dari Pak Marno mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan Pak. Sudah Bu, kayaknya Bu. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah tidak ada, kita foto dulu ya, kita ambil dokumentasi. Oke, kayaknya sudah cukup. Baik Bapak Ibu, teman-teman, sekali lagi terima kasih atas waktunya malam ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.